Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tips tentang cara penggunaan 3D print pada 3D print Flash 4K Pro 2. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah project, yaitu project seperti gantungan kunci seperti ini. Kita bisa lihat, kita review terlebih dahulu. Untuk ukurannya itu seperti ini, bisa kita lihat untuk, dan jangan lupa di setting 15 mg per second. Mungkin untuk ukurannya seperti ini, bebas mau dibuat seperti apa, yang penting sudah jadi seperti ini. Kita lihat lagi untuk ketebalannya itu 0,5, lalu jangan lupa diberi lubang seperti ini. Oke, langsung kita ke 3D printnya. Jadi ketika kita sudah membuat 3D model di SolidWorks, kita akan save kita akan save dan gunakan format kita bisa lihat STL. Nah, seperti ini. Jadi kita save. Yes. Oke, jika sudah seperti ini, maka langsung kita pindah software, yaitu Flash Print ini. Nah, ini software untuk kita connect ke alatnya. Dan jangan lupa kita upload file yang sudah kita gunakan tadi. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan setting bagian yang ingin kita setting, yaitu untuk top view. Kita gunakan top view terlebih dahulu, lalu kita akan rotate plus 90 derajat di bagian X, lalu kita akan move, klik, lalu klik yang ingin kita move, kita beri center. Lalu untuk scale nya kita besarkan mungkin segini. Oke, sudah cukup. Lalu untuk extruder kita gunakan use left extruder. Kemudian untuk settingannya, kita more option, kita setting bagian fill density nya 25%, lalu hexagon. Kemudian untuk temperaturnya kita beri 65 derajat Celcius dan 210 derajat Celcius. Lalu untuk settingan bagian ini, karena kita menggunakan Flash 4K Creator Pro 2, tipe mesinnya kita gunakan ini. Lalu untuk settingan material ranknya kita gunakan PLA. Lalu kita supportnya berikan left extruder. Oke, sudah seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini untuk estimasinya. Untuk estimasinya sekitar 14 menit untuk pengerjaan 3D-nya seperti ini. Oke, langsung kita ke
alat 3D-nya untuk kita jadikan, untuk kita print hasil 3D kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana menggunakan sekaligus maintenance 3D printer Flashforge Creator Pro 2. Printer ini dilengkapi 2 extruder sehingga bisa mencetak dengan 2 warna atau 2 material sekaligus. Pastikan printer dalam keadaan stabil dan bersih sebelum mencetak. Untuk memulai, cukup siapkan file 3D yang tadi kita sudah buat. Atur parameter cetak seperti kecepatan dan suhu. Suhu tadi kita menggunakan 65 derajat dan 210 derajat. Lalu kirim ke printer melalui USB. Lalu saat mencetak, perhatikan level bed. Gunakan leveling card bawaan untuk memastikan jarak nozzle pas agar hasilnya maksimal. Nah, untuk perawatan, bersihkan nozzle secara rutin dengan sikat kuningan atau filament cleaning. Jangan lupa lap permukaan build plate dan lubrikasi rel linear dengan minyak khusus supaya hasil tetap presisi. Mungkin itu cara cepat menggunakan dan merawat Flashforge Creator Pro 2. Oke, untuk next project kali ini kita akan membuat cover Raspberry. Kita langsung saja import. Ya, kita akan membuat cover modul seperti ini. Langsung saja kita new part, dan jangan lupa di setting milimeter, gram, dan second. Oke, new part. Sebentar, kita ke new part. Sudah seperti ini, kita akan buat bagian lubang lingkaran ini. Kita beri angka 7. Lalu langsung kita post extrude dengan ketinggian 6. Kita checklist. Lalu kita akan buat base nya langsung. Kita gunakan center rectangle. Kita beri 3 untuk jaraknya antara modul dan base ini. Langsung kita akan ke fitur post extrude dengan ketebalan 1,5, dan kita akan balik seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Langsung kita akan beri bagian dindingnya. Langsung kita akan ke sketch. Oke, seperti yang kita lihat, kita sudah membuat wall ya, bagian dinding. Kita checklist. Sudah jadi seperti ini. Langsung kita akan beri bagian lubangnya.
kita beri settingan unsymmetric pan cross head, lalu M2 normal, truth doll, kita position ke sini, kita balik. Oke, kita beri seperti ini semuanya. Oke, sudah seperti ini. Kita akan checklist. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan ke draft. Kita bisa lihat, kita cari fitur draft. Nah, ini sudah ketemu. Kita beri di sini. Jadi draft ini berfungsi untuk supaya ini kan tegak 90 derajat. Dia tegak 90 derajat. Nah, kita akan buat dia agak lebar sedikit ke sini. Jadi tidak 90 derajat gitu. Kita langsung saja, kita akan kasih dia 89 derajat. Oke, kita checklist dan kita lihat di sini. Sepertinya kita kebalik. Kita akan balik ini. Nah, sudah seperti ini. Kita akan draft bagian dalam dengan patokan ini, dan ini. Lalu kita checklist. Kita akan lihat cara melihatnya. Kita gunakan fitur section view ini. Kita akan arahkan ke sini, boleh bebas. Kita bisa lihat. Ya, sudah benar. Langsung kita matikan section view. Lalu kita akan membuat fillet. Kita akan edit part ini. Kita akan fillet bagian samping ini supaya tidak terlalu tajam. Kita lihat fitur fillet ini. Lalu untuk jari-jarinya 3, kita fillet semuanya. Oke, sudah ke fillet semua. Lalu kita fillet bagian dalam 1,5. Sudah kita select semua. Langsung kita checklist. Oke, sudah jadi seperti ini.
kita akan fillet. Oh iya, kita lupa fillet bagian lubang ini. Kita checklist. Oh, sepertinya tidak perlu. Sepertinya perlu, cuman untuk ukurannya mungkin berbeda. Kita gunakan ukuran, kita fillet lagi, kita fillet bagian bawah dengan ukuran 2, lalu kita fillet 0,5. Sudah jadi seperti ini, kita kontrol save, lalu kita hapus, dan otomatis di assembly tadi akan berubah seperti ini. Lalu kita akan buat part lagi yang baru, yaitu bagian langit-langit ini. New part. Seperti tadi, kita akan beri di sini. Kita akan buat bagian tembok. Kita akan buat bagian tembok-tembok. Kita akan duplikat dengan convert entities, dan kita akan langsung post extrude. Kita beri ukuran, sebentar, ini ada kesalahan. Oke, kita lanjut. Kita akan post extrude dengan ukuran 12. Oke, sudah jadi seperti ini. Langsung kita beri bagian atapnya. Kita akan beri atap seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Kita akan langsung post extrude. Kita beri 1,5 lagi seperti yang di bawah. Lalu kita akan kebalikan. Nah, kita checklist. Lalu kita akan beri lubang lagi seperti yang di bawah, tapi lebih besar. Kita ke insert. Kita akan gunakan fitur
kita di fastening feature, lalu kita beri mountain post, lalu kita beri di bagian sini. Oke, karena ini kurang lurus, kurang pas, kita akan luruskan dengan cara klik ini lalu ke sini. Nah, lalu untuk settingan selanjutnya kita beri thread, lalu kita akan kasih ketinggian 16,5 untuk ketinggiannya, lalu untuk ini itu 6, lalu untuk decrease-nya itu 1,6, lalu untuk E-nya itu 1,6. Untuk decrease-nya kita cukup 1 saja. Untuk F-nya itu 1, untuk G-nya itu 5, dan ini 0. Lalu kita beri angka 0 supaya dia tidak ada bagian luarnya ini. Lalu kita checklist seperti ini. Lalu kita akan buat bagian sampingnya. Kita ulangi seperti tadi, insert, feature, fastening feature, mountain, lalu kita beri agak tengah, lalu yang kanan 16,5, lalu untuk ini itu 6, decrease-nya 1, ini 5, terus untuk T-nya itu 1,5, T-nya itu 1,6, ini juga 1,6, ini 1,5, lalu ini 0, 0, 0. Oke, kita lihat apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Sepertinya sudah benar. Sebentar kita cek dulu. Oh, ada yang salah. Ini 1,5. Oke, sudah benar. Lalu kita akan duplikat. Kita akan mirror bagian yang ingin kita mirror. Kita cari mirror, kita checklist. Nah, sudah terduplikat seperti ini. Sebentar, sepertinya ada yang salah untuk settingan yang ini.
sudah. Oh, sebentar, sepertinya ada yang salah. Kita cari draft. Kita beri draft seperti yang tadi. Kita play. Kita draft bagian dalam juga. Lalu kita akan cek checklist. Oke, sudah benar draftnya. Sudah satu. Jadi dia tidak lurus 90 derajat. Sepertinya kebalik. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita beri centerline terlebih dahulu. Kita beri di bagian sini ke sini. Lalu ini ke kita lihat mungkin ke sini. Lalu kita ini centerline ini sebagai patokan supaya mempermudah kita untuk membuat lubang. Ini langsung kita gunakan rectangle. Kita beri seperti ini, lalu seperti ini. Lalu kita akan beri jarak antara
sini. Ini kita beri sebentar. Kita beri kita akan beri 0,5. Kita beri 5 seperti ini. Sebentar. Kita hapus dulu.
Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat bagian daripada ini. Sebentar, kita akan buat mungkin bukan yang ini. Oke, kita lanjut. Kita akan buat bagian lip groove. Kita buat bagian bawah terlebih dahulu. Kita buat kita pilih yang ini dan kita beri angka, ya ini sudah settingannya sudah benar semua. Untuk A nya itu 1, 0,7 B, terus decrease nya 1. Langsung kita checklist. Sebentar, seperti ada yang kurang. Kita hapus terlebih dahulu. Ada yang kurang di fillet ternyata. Oke. Checklist. Ternyata masih ada yang kurang.
sini. Eh, Sudah seperti ini, kita save, kita kembali ke lalu kita akan buat lubang terakhir di bagian sini. Kita buat setengah terlebih dahulu. Lalu kita gunakan raglan untuk meng-sketch bagian ini. Kita akan sketch dari ujung sini sampai sini.
gunakan center rectangle, lalu kita beri jarak 0,5. Jika sudah seperti ini, langsung kita extrude cut, karena ini ya seperti yang kita lihat teman-teman, untuk project pembuatan cover Raspberry Pi ini sudah jadi. Untuk kerumitannya ini cukup rumit karena beberapa detail kita harus perhatikan, seperti ada fillet di sini. Terus bisa kita lihat untuk draftnya seperti apa, ya bisa kita lihat. Terus untuk detail dalamnya seperti ini. Kita menggunakan kita menggunakan fitur yang bernama lip groove tadi, lip groove. Terus ada mounting boss, lalu ada juga snap hook groove. Ya mungkin cukup sekian untuk project ini. Kita lanjut untuk next project berikutnya. Oke, next project kali ini kita akan mereview 3D model. Bagaimana kita mereview, kita membahas ekstensi filenya dan tingkat kerumitannya kita akan bahas di sini. Oke, mungkin langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu
Kita bisa lihat di sini. Untuk yang pertama ini lampu taman. Kita bisa lihat untuk pembuatannya ini cukup rumit. Untuk detailnya itu juga sedikit rumit di sini, sampai ada yang di draft seperti ini. Lalu kerangkengnya ini cukup rumit. Sebenarnya tidak terlalu rumit. Lalu kita bisa lihat di sini untuk bagian kerangkeng yang ini ini cukup rumit untuk dibuat, teman-teman. Jadi untuk tingkat kerumitannya ini cukup rumit. Lalu kita lihat detail yang atas ini juga. Kita lihat detail-detailnya ini seperti ini. Kalau misal kita dijadikan 3D, bentar, kita save dengan menggunakan format STL. Lalu kita akan ke flash print, software flash print, kita load. Ternyata untuk ukurannya ini lebih besar ya, teman-teman, daripada ukuran aslinya. Itu lebih besar daripada alat yang kita pakai, yaitu Flash 4K Creator Pro 2. Jadi kita harus kecilkan terlebih dahulu untuk melihat saja. Sebenarnya kita top view seperti ini. Left router, kita lihat bagian left view-nya. Ya, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita presenter. On platform. Kita coba print dan kita lihat estimasinya. Untuk estimasinya cukup lama, yaitu 2 jam 18 menit. Ini cukup rangkaian yang cukup rumit, 3D yang rumit. Otomatis juga pengerjaannya mungkin juga lama, perlu waktu juga. Kita bisa lihat seperti ini, teman-teman. Oke, next. Next kita punya yang namanya DC konektor. Kita akan review 5 3D model. Kita bisa lihat ini untuk tingkat kerumitannya cukup rumit. Kita bisa lihat dalamnya. Ini sangat rumit. Dalamnya seperti ini, teman-teman.
Oke, langsung kita buat 3D. Kita 3D kan dengan format SLT. Oh, ternyata sudah ada. Langsung saja kita ke flash print load. Kita open, kita buat covernya ya teman-teman. Di sini cukup kecil ternyata untuk cover DC konektor ini. Kita bisa lihat center on platform. Yes. Mungkin kita bisa langsung lihat estimasinya. Mungkin sekitar 30 menit. Oh, ternyata 20 menit. Dengan DC konektor seperti ini, pembuatannya sekitar 20 menit ketika di print. Karena rangkaiannya ini kompleksnya di dalam tapi dia bentuknya kecil, jadi estimasinya sekitar 20 menit. Oke, next. Review ketiga, kita akan cek. Oke. Untuk 3D yang ketiga ini kita bisa lihat ini cukup rumit sekali karena pembuatannya menurut sangat detail, seperti banyaknya ada fillet, lalu di sini ada cut extrude. Filletnya ini emang banyak sekali. Lalu di sini ada yang namanya cut extrude, mungkin dia pakainya linear sketch ini, pattern mungkin untuk menduplikat bagian samping ini. Oke, langsung kita buat di 3D nya. Kita taruh di 3D dengan format SLT. Kita akan lihat. Oke, seperti biasa, project ini terlalu besar untuk mesin kita. Kita lihat, kita rotate. Kita center platform. Oh, ternyata sedikit pas. Kita akan langsung print dan kita akan lihat berapa estimasinya. Oke, estimasinya sangat-sangat lama, cukup memakan waktu 1 hari 58 menit untuk pembuatan alat ini. Ini cukup nge-lag karena emang cukup rumit. Oke, langsung saja kita ke next. Kita bisa lihat
project yang ke 4 ini ya bisa kita lihat di sini. Bagian fitur manajemen desainnya itu sangat-sangat banyak, artinya project ini cukup rumit untuk dibuat. Kita lihat detail kecilnya seperti ini, fillet. Kita bisa lihat seperti ini. Mungkin ada logo tanda ini. Lalu kita langsung saja ke 3D-nya dengan menggunakan format STL. Kita gunakan ya, modelnya terlalu berlebihan. Langsung kita coba print. Ya, ternyata estimasinya membutuhkan waktu sekitar 14 jam 14 menit. Ini sangat lama karena proyeknya sangat besar sekali dan sangat rumit. Mungkin kita bisa lanjut ke 3D selanjutnya, yaitu mini PLC control box. Kita lihat di sini. Untuk desainnya ini cukup rumit tapi lumayan simple juga. Seperti yang kita lihat di sini, ada buzzer, ada push button, lalu ada switch powernya, lalu ini ada kabelan, lalu di sini di belakang ada mungkin untuk powernya mungkin. Lalu bisa kita lihat di sini sebentar, kita lihat dalamnya ya, kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat dalamnya seperti ini, cukup rumit tapi pembuatannya lumayan bersih, lumayan rapi. Oke, langsung kita bentuk, kita taruh di 3D di flash print dengan format STL lagi. Lalu kita cari ini cukup banyak sekali untuk 3D modelnya. Kita ambil salah satu saja. Untuk covernya kita bisa lihat sangat panjang sekali, melebihi batas alat. Kita bisa lihat di sini. On platform. Mungkin kita langsung coba print. Untuk estimasinya sekitar 1 jam 10 menit. Ini baru satu bagian, belum bagian lainnya. Ini memang cukup lama
Mungkin bisa lebih lama ini karena cuman eh, mereview saja. Ini dikecilkan karena tidak cukup alatnya. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.